teman-teman sudah langsung punya bahan bakunya gitu. Dan sudah bisa mendistribusikan hal tersebut ke level pimpinan gitu. Akhirnya pimpinan bisa merekomendasikan. Kemudian di poin yang kedua, pemahaman, komitmen, konsensi pengembangan perguruan tinggi untuk mencapai kinerja mutu di target langkah-langkah program terencana efektif terarah dan ini saya melihat masih banyak bukti dukungnya melalui konteks kuesioner yang telah dibagikan di pemangku kepentingan gitu. Jadi kalau saya melihat gitu loh, arah jawabannya PNM atau Madiun ini, kalau ada pertanyaan mengenai konteks penilaian yang di sini, itu jawaban teman-teman ke arah sana. Nah itu kalau saya harus pakai kata tajam ya, nggak apa-apa ya, jangan tersinggung ya. Ini saya lagi bagian dari Politeknik Madiun hari ini, bukan dari Poliji gitu. Jadi kalau ibaratnya itu akan dijawab itu tuh kayak masih di depan pintu itu. Teman-teman kalau udah masuk belum di ruangan gitu, teman-teman masih di depan pintu, sudah akan. Jadi kalau menggunakan yang kepuasan atau pemahaman dari kuesioner itu masih di situ, masih di situ. Nah, gimana cara membuktikan penilaian kedua? Dengan justifikasi implementasi sakit. Ya, ada 4 elemen sakit. Makanya di sini saya tuliskan 4 elemennya apa? Nih, perencanaan, pengukuran, evaluasi, sama pelaporan. Ya, mungkin ini bagi sebagian orang asing istilah ini. Wah, sakit itu urusan perencanaan, berarti saya jelaskan malam ini. Sebenarnya teman-teman sudah punya mengimplementasikan sakit ini. Perencanaan di masing-masing individu disebut namanya SKP, itu namanya perencanaan kinerja. Kalau unit apa? Namanya RKA, rencana kinerja anggaran. Biasanya isinya bentuknya teman-teman pasti tahu, TOR atau KAK. Pasti punya kan? Nah, kita punya saving lagi. Perencanaan kinerja isinya apa? SKP individu, RKA unit, atau yang biasa disebut sama teman-teman KAK, kerangka acuan kerja atau TOR. Buktikan pakai itu. Karena kalau kita hanya membuktikan, oh udah ngisi kuesioner juga kok kata mahasiswa, industri, sama SDM, sama teknik, sama dosen, katanya mereka paham kok. Itu tadi nilainya masih di depan pintu. Bapak Ibu kan mau dapat skor 4. Ya kan? Jadi kalau di sana skornya masih 1. Kalau udah masuk di ruangan ini, duduk, ngerti ini materi ini tentang apa, itu 4. Nah gitu. Tapi kalau masih di depan pintu, masih duduk aja, masih nggak ngerti hari ini mau bahas apa, belum skor 4. Gitu. Jadi pada saat internalisasi perencanaan kinerja itu sampai bisa kita buktikan di level individu, maka itu artinya justifikasinya semua unsur resource yang kita miliki, bahkan asetnya saja berbunyi mengenai kinerja. Jadi misalkan meja pun itu sudah berfokus diadakan untuk mencapai visi, ibaratnya gitu. Kan waktu kita melakukan penyusunan RUP pengadaan itu ya, itu pastinya berdasarkan justifikasi kebutuhan pemenuhan capaian visi. Enggak deh Bu, kayaknya orang-orang pengadaan itu nggak mikirin visi, nggak mungkin. Karena justifikasi perencanaannya pasti untuk apa? Pencapaian kompetensi lulusan. Nggak mungkin beli mebeler, beli alat yang nggak ada hubungannya sama JPL. Kalau ada kita malfunction. Barang milik negara yang akan didistribusikan ke kita nggak akan dapat ACC. Enggak deh Bu, kayaknya nggak pernah ada pembahasan itu. Teman-teman kalau nggak di perencanaan nggak pernah akan bahas itu. Jadi perencanaan itu waktu pengusulan RKKL ditanya, itu buat apa? Mebeler sekian buat apa dan sebagainya. Sehingga itu justifikasinya selalu ada. Makanya kalau misalnya teman-teman perencanaan agak ngoyo minta detail RAP dan justifikasinya buat apa, karena DJA, Kanwil, waktu penyusunan yang begitu-begitu tuh mereka tanyanya sampai ke sana. Jangan sampai kita mengadakan laptop tapi gak ada hubungannya sama CPL kan gitu. Nah itu jadi Bapak Ibu, jadi pasti sudah melalui proses justifikasi. Jadi namanya perencanaan kinerja harus mengakomodir hal tersebut. Jadi mulai disisir ya, paling enggak SKP-nya dicek. Nah biasanya kalau PR-nya di SKP,
Kalau ada yang sekarang bawa file SKP, coba dilihat atau dicek. Kalau di SKP atau ini sudah pakai aplikasi yang di internal, silahkan. Kita tahu, saya contohkan ini deh, IKU 7. Padahal kan udah sejak tahun 2020 diminta cascading kinerja. Ya, cascading kinerja bahwa PK, perjanjian kinerja direktur dengan direktorat jenderal itu harus diturunkan di level individu. Itu ya, mulai Kepmen 74 itu mulai dari itu sampai sekarang jadi 210 itu udah mulai gitu. Pertanyaan saya, ingat IKU 7 apa nggak? Apa nggak? Tentang project based learning dan case method. Coba cek SKP-nya masing-masing. Yang ditanya dari SKP-nya berapa jumlah ngajar teori praktek atau berapa ngajar jumlah mata kuliah project based learning dan case method? Belum. Ya kan? Padahal harusnya SKP kita bertanya begitu kan gitu. Itu gimana caranya institusi menghitung ada berapa persen jumlah PBL gitu kan, itu gimana caranya ngitung mata kuliahnya? Yang berbicara adalah taking action individunya, ya nggak? Yang menjaminkan bahwa project based learning itu berjalan RPS. Enggak dong, itu dokumen penetapan namanya. Kalau di SPMI masih tadi gitu gitu. Ditetapin aja mau ke ruangan ini, bertujuan ke ruangan ini gitu kan ya. Nah, nanti kalau misalkan asesornya jeli bersiap, berarti harus ada justifikasi turunan bahwa penerjemahan praktek itu bagian dari implementasi salah satu indikator kinerja. Cara jawabnya begitu. Jangan kemudian dulu SKP ini kok nggak mau PBL, wah ini pas saja, enggak Pak, kita jangan. Tapi argumentasi kita di praktikum yang dimaksud itu juga mengindikasi adanya mata kuliah itu. Ya walaupun agak berat gitu ya. Makanya sekarang kalau bisa sudah mulai didorong SKP-nya itu benar-benar linear. Jangan sampai halaman pertama ngomong PK, IKU 1 tentang lulusan, IKU 2 tentang MBKM, IKU 3 tentang luaran dan seterusnya sampai akreditasi internasional, tapi tiba-tiba di sheet berikutnya nggak ada hubungannya sama itu namanya nggak cascade. Gitu. Kita cukup keras itu di kepegawaian juga kemarin kita rapatkan duduk bersama. Karena kenapa? Bahkan saya potong. Di rapat kami pun nggak langsung cover orang kepegawaiannya. Ke siapa? Ke tim sakit. Nah kalau itu kemudian didistribusikan secara baik, harusnya itu bisa terjemahkan. Polisi pernah mengalami masa-masa itu. Sekarang SKP yang terbaru kita coba simpulkan linearitasnya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau saya tadi ngomong ada part yang kita belum lengkapi, itu untuk teman-teman tahu bahwa kita ada yang miss di sana, tapi segera saya berikan solusi. Itu ya cara kerja kita malam ini ya, biar efektif dan efisien. Mau pindah? Menanggapi gimana? Berarti tadi kalau turunan dari itu jelas kita belum semua ya. Jadi di kami kita bukan dapur ini ya. Jadi antara sakit, kepegawaian, akademik, pokoknya semua unit di kita itu pasti berdiri sendiri-sendiri. Jadi tapi kemarin saya sudah mulai ngomong ke bagian sakit ini, Mbok Yao yang akademik ini dijauhin loh. Apalagi ketika nyusun renstra, nyusun perencanaan, Mbok Yao dijauhin. Ini kita baru mulai mau masuk. Terus yang di bagian kepegawaian tadi yang diturunkan itu hanya punyanya Kajur biasanya. Teknik, tapi itu pun karena ada SKP itu ya. Karena otomatis base system, kalau nggak otomatis base system juga nggak diturunin itu. Iya, itu hanya teknik yang Iya, nggak apa-apa Mbak Indah. Polisi pernah mengalami masa itu. Kita perlu ya. Nah, ini saya kasih quote ya Bapak Ibu. SPMI itu nggak akan jalan kalau kita nggak pegang namanya quote continuous improvement. Jadi sekarang nggak baik nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu waktu ketemu asesor itu, atau pimpinan nanti ketemu asesor, bahwa kita sudah continuous improvement. Sekalipun itu wacana masih ada di otak dan itu inovasinya tersampaikan sebagai bagian dari strategi, itu punya nilai dibandingkan kita kayak ya sih Pak SKP kita belum mengukur itu, ya udah ya Pak itu aja nilainya, silakan dikasih nilai gitu, ya udah nggak ada improvement yang harus kita jaminkan. Jadi nggak apa-apa
Yang penting sekarang tahu jawabnya gimana. Sehingga kan, oh iya, jadi apa namanya, pada saat ketemu di titik tadi ya soal SKP ternyata belum clear sampai mengukur kinerja di indikator kinerja tadi, nggak apa-apa, tapi sudah ada upaya perbaikan. Misalkan tadi koordinasi yang dilakukan oleh Mbak Indah disampaikan, nah itu gunanya klarifikasi AL teman-teman. Jadi itu punya nilai dibandingkan kita pas ketahuan tapi ternyata kita nggak ada improvement, kayak pasrah aja dengan nilai itu. AL-nya nggak punya nilai, jadi nggak bisa menambahkan atau mengkonfirmasi. Pada saat nanti pimpinan ditanya, loh kok SKP-nya nggak bisa mengukur IKU misalnya gitu ya? Iya, ya memang begitulah apa adanya kita lah. Ya sudah, itu nggak ada nilainya AL-nya gitu maksud saya. Jadi bukan lagi kok defense atau ngajarin ngeyel ya. Ini tadi yang dipegang dari SKP itu adalah continuous improvement. Kalau kemudian mindset kita deadlock gitu ya, tidak continuous ya, deadlock gitu. Stuck gitu, itu nggak punya nilai AL Ibu Indah. Eman-eman. Nah, cara mendapatkan nilai di AL itu dengan cara seperti itu. Nggak membual, nah nanti dibuktikan tindak lanjut yang dilakukan. Ada rapat koordinasi, ini kita sudah melakukan perbaikan, kayak gitu-gitu. Jadi itu harus benar dilakukan ya. Jangan, kalau saya berstatement gini bukan berarti oh nanti banyak aja mengada-ngada, jangan. Jadi segera diimplementasikan aja. Rapat koordinasi, pembentukan tim sakit gitu. Jadi itu yang kepegang kalau dari SPMI-nya. Oke, selanjutnya pengukuran kinerja. Di situ kan ada, saya tadi catat teman-teman menarasikan mengenai triwulanan ya, pengukuran 3 bulanan, pengukuran, jadi sistem pengukuran atau evaluasi saya melihatnya ada 3 tadi yang saya bisa simpulkan, sama sih dengan Police. Ada 3 bulanan mengenai kinerja dan penganggaran, kemudian ada audit mutu, sama terakhir pengawasan sama SPI, betul ya Pak ya? Nah, nanti yang anggap PR itu di pembuktian tindak lanjutnya. Nah, saran saya, itu saya tadi nggak bisa ketemu urutannya. Nah, nanti waktu ngumpulin data dukung, temukan urutannya Pak. Jadi kalau misalkan kita bahas dulu dari pengukuran kinerja yang 3 bulanan, siapkan PK atau perjanjian kinerja dari Direktorat Dirjen Vokasi dengan Pak Direktur itu, kemudian capaian kinerja 3 bulanannya, kemudian terakhir dengan laki. Nah itu untuk pembuktian model evaluasi 1. Nah tadi di ininya belum berurutan, jadi biar urutan nanti di tiap foldernya tuh sendiri-sendiri, lebih rapi gitu ya. Jadi waktu pembuktiannya, oh ini gimana nih cara buktiannya. Nah berakhirnya tadi di Lakin, tindak lanjutnya adalah dokumen RKA selanjutnya. Jadi misalkan contoh gini, oh di evaluasinya ini ternyata ada 1 kinerja yang nggak dipenuhi, atau kinerjanya sudah terpenuhi semuanya, tapi ada yang hanya terpenuhi saja tapi belum melampaui. Berarti itu kan harus ada pelampiasan. Nah, misalkan contoh IKU 7 tadi yang saya ceritakan, ternyata prosentasenya harusnya 40% terpenuhi nih sama Madiun. Nah, misalnya gitu ya, IKU-nya terpenuhi nih 40%. Yang lain tuh melampaui, yang 1 ini mencapai saja. Otomatis harus ada peningkatan kan. Nah, gimana caranya? Ternyata sudah ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan anggaran di tahun berikutnya. Misalnya tuh ditulis tuh di Lakin 2022, ternyata PBL nggak memenuhi saja tapi belum melampaui. Maka harus ada Pak kegiatan RKA terkait dengan project based learning tadi. Nah itu jalan ceritanya ketemu tindak lanjut. Kalau Bapak Ibu hanya berhenti di Lakin, itu berarti sudah masuk nggak bisa keluar. Nah tadi kan saya ilustrasikan gitu ya. Ada di depan pintu, duduk aja nggak ngerti acaranya apa. Oh sekarang sudah tahu ngerti acaranya apa. Kemudian sudah tahu kalau sudah ditutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita harus keluar dengan output capaian dari kegiatan ini apa. Pulang nggak kemudian gelandrah lagi gitu. Jadi ada plus documentation yang harus kita lakukan. Nah kemudian yang audit mutu itu sama, berakhirnya di rencana kegiatan berikutnya di tahun berikutnya. Jadi jangan sampai misalkan ada temuan di jurusan X gitu. Oh apa temuannya? RPS-nya belum semua ada 2 mata kuliah yang nggak ada RPS-nya. Nah berarti harus dibuktikan di pasca evaluasi itu, misalkan A-nya 2 kali ya?
di AMI, AMI-nya 2 kali. Rencana. Wah, rencana. Tapi jurusnya tadi 2 kali sekali. AMI-nya 2 kali. Di AMI 1 ternyata ada temuan 2 RPS belum dibuat gitu misalkan. Nah itu harus dilengkapi. Akhirnya setelah itu terjadi 2 RPS-nya sudah dibuat. Jangan sampai di evaluasi berikutnya itu belum diperbaiki. Jadi harus ada membuktikan close. Kemudian di sistem pengawasan di SPI, misalnya catatan SPI itu terkait dengan kinerja penganggaran. Ada malfunction, misalkan adanya perubahan revisi kegiatan, itu mekanismenya kayak gimana? Gitu. Nah nanti lihat di temuan masing-masing audit Pak, minimal dengan sampling 1. Jadi yang evaluasi bulanan siapkan 1 siklus, AMI 1 siklus, pengawasan 1 siklus. Jadi paling tidak pada saat SPI. Jadi paling tidak pada saat asesor nanya apa ya bukti tindak lanjutnya, langsung dijawab tuh sama pimpinan. Kami sudah menyiapkan 3 siklus close di masing-masing evaluasi yang kami lakukan. Contoh, ada temuan di triwulanan, kemudian dihasilkan temuan di lakin, ditindaklanjuti dengan RKA kegiatan tadi. Roksop PBR, Bimtek PBR, itu yang sudah kita tindaklanjuti melalui evaluasi kinerja. Terus misalkan di AMI-nya ada 2 RPS, sekarang sudah ada RPS-nya, nah itu. Misalnya dari pengawasan kinerja ada ketidakpatuhan unit yang tidak melaksanakan penganggaran sesuai SDM, akhirnya sudah ada punishment, kegiatan tersebut tidak bisa dijalankan. Artinya apa? Evaluasi tersebut sudah ditindaklanjuti. Pada saat asesor mengeluarkan statement apa ya yang bisa membuktikan bahwa Bapak Ibu sudah menindaklanjuti itu, jangan nunggu mereka ngambil sampling. Harus ada inisiatif dari kita, sampling yang tadi sudah kita siapkan. Karena kalau mereka yang sampling, Bapak Ibu nggak siap dengan data dukung tindak lanjutnya, yang ada kita wassalam. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi pada saat asesor sudah ngomong, apa ya bukti tindak lanjut dari evaluasinya, langsung dijawab oleh pimpinan kita. Kami sudah menyiapkan 3 skenario yang sudah kami siapkan, tindak lanjut triwulanan ini, tindak lanjut AMI ini, tindak lanjut pengawasan SPI ini. Langsung sikat aja. Jadi audiensi AM itu jangan ini, mentalnya nggak boleh kayak nunggu momen. Jangan. Kita itu pengen direkognisi, ini yang harus dipegang. Nah timnya harus pegang itu dulu. Nanti pimpinan akan bisa megang. Kalau timnya nggak punya semangat yang sama, nggak ini. Jadi tidak sedang ujian tesis dan disertasi gitu kitanya. Tapi kita pengen mereka menilai kinerja kita baik kan gitu ya. Tujuan mereka dihadirkan adalah untuk melihat kinerjanya institusi kita itu bagus. Nah kalau kitanya sendiri nggak nunjukkan, ya, jadi beda ya antara paradigma yang dulu tuh udah nanti membual aja, bohong aja. Kalau zaman dulu kan gitu, kita ngarang-ngarang dokumen aja. Enggak, kita harus berstrategi, jauh lebih cantik mainnya. Apa adanya kita, tapi harus kita siapkan dengan baik, tanpa membuat dokumen-dokumen abal-abal. Saya juga bukan orang yang pro buat yang namanya bondo ngarang. Saya juga nggak pro di situ. Saya meyakini kalau melihat semua struktur dokumentasi yang tadi dikirimkan oleh Bu Indah di dokumen data dukung APT Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu ngarang apapun, tinggal merecognize apa yang harus kita terjemahkan di tiap langkah penilaian. Dah, tinggal merapikan ulang aja. Ya. Jadi balik lagi ke sini untuk poin yang kedua, pemahaman komitmen ini itu harus kita buktikan dengan siklus yang utuh. Nah, kemudian kemampuan mengadopsi visi misi tujuan perguruan tinggi sebagai pedoman pengembangan unit-unit ini PR-nya adalah apakah visi misi itu sudah terdistribusi ke masing-masing unit hingga bagian terkecil. Bagian terkecil kita adalah program studi. Nah, apakah kemudian penjaminan bahwa renstra jurusan sudah linear dengan RPJP, PNM? Nah, itu sampling. Jangan-jangan ada jurusan yang nggak punya renstra, segera untuk disuruh buat. Gitu. Kalau ada, itu yang kita contohkan, pasang di situ dulu. Bukan tugas tim ini untuk membuat renstra jurusan mendadak. Nah, kita harus saving energi Bu Indah. Jadi laporkan ke pimpinan, saya belum dapat nih untuk renstra detail dari jurusan atau roadmap prodi minimal ya. Oh renstra jurusan nggak ada, tapi ada roadmap prodi, oke.
Makanya saya tulis tuh di sini. Ini ada apa? Dokumen turunannya apa? Bentuknya kurikulum. Kalau kurikulum pastilah. Tapi kan ini nggak jaminan bahwa terdistribusinya sampai tuntas gitu ya. RIR ini riset maksud saya. RIP itu adalah rencana induk pengabdian. Istilahnya maaf ya kalau bedanya. Kalau di teman-teman RIP ternyata RPJP. Kalau istilah saya RPJP, teman-teman RIP. Terus Renstra TIK misalkan. Ada nggak gitu? Oh nggak ada, adanya untuk arah pengembangan UPA teknologi informasi misalnya. Nggak apa-apa pakai itu. Oh ada di sini kepala UPA-nya. Oh iya, oh ada ya. Buat Renstra Pak. Langsung gitu. Oke. Ini rencana induk pengabdian, rencana induk riset kan punya semua saya lihat. Ada kok tadi. Ada semua kan. Roadmap boleh. Istilahnya ada yang Renstra, ada yang roadmap. Kalau kita rencana induk riset, rencana induk pengabdian gitu. Terus Renstra TIK misalkan dan PPS, silakan di-optionkan. Nah ini yang dimaksud adalah di poin ke-3, kemampuan mengambil visi untuk pedoman pengembangan unit-unit. Gitu. Jurusan tadi berarti Renstra. Boleh kalau di jurusan Renstra, tapi biasanya jurusan nggak punya Renstra tapi di masing-masing prodinya punya roadmap itu boleh. Gitu. Sampai di sini. Kalau prodi itu karena dia bukan pengelolaan, saya rasa nggak tepat kalau disebut Renstra. Renstra itu kan rencana strategis ya. Jadi karena dia bukan unit strategis tapi unit pelaksana operasional, ya mungkin lebih tepatnya buat pengembangan juga. Tapi kalau misalnya namanya di sini Renstra, oke, monggo aja. Cuman kalau dari nomenklatur OTK yang saya lihat dari OTK-nya Polimadium sih kayaknya bukan, karena bukan pengelola. Oke, selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Kalau unit ada ya tadi kamu ya Renstra ya. Iya. Unit misalkan TIK. Atau minimal RKT, rencana kegiatan tahunan. Karena gini, kan gimana ya cara kita membuktikan linear. Misalnya saya nih ketua jurusan. Bu Rate, jurusannya Bu Rate itu linear nggak sih dengan sama visinya Polimadion misalnya gitu ya? Oh iya gitu, jaminannya apa? Ya pokoknya saya iya aja, ganti ketua jurusan gimana dong? Bisa dipahami nggak? Kalau kita nggak punya planning yang baik, asesornya akan mikir gitu dong, ya kan? Lumrah kan gitu. Jadi saya coba jadi amfibi istilahnya teman-teman SPMI ya. Saya lihat dari kacamata orang SPMI sama kacamata orang SPMI. SPMI itu asesor. Asesornya kalau males ngulik, pada saat bapak ibu jawab, ya jurusan saya nggak punya Renstra gitu. Oh ya udah ya. Gitu. Nah itu jangan senang. Ya udah ya, karena apa? Dia langsung kasih nilai 0 atau 1. Jadi jangan senang kalau asesornya iya aja. Itu bukan kemudian bapak ibu dibantu dapat skor 4. Karena dia nggak kulik. Tapi kalau ada ini nggak sih, ada nggak misalkan rencana yang untuk kegiatan biar mencapai visi itu, bapak ibu jawab lagi nggak ada juga sih lah, itu tambah masalah. Nah jadi harus kita mampu terjemahkan ya gitu. Jadi ada asesor yang dia tidak bersikap sebagai auditor, karena kalau auditor itu harus memandu auditinya sampai temuan itu bisa terdefinisi dengan baik. Jadi harus dipandu harusnya. Gitu. Tapi nggak semua asesor mau mandu begitu teman-teman. Kita nanti kan dapat, kalau lihat sebaran prodinya, teman-teman akan dapat 4 asesor kan untuk penilai, 2 observer, 2 penilai. Nah itu tuh belum jaminan 4-4-nya mau ini loh ngarahin kita gitu. Ya kalau dapat 1 aja yang bisa ngarahin kita itu masih dibantu kan kita. Ini dong, oke, jurusan nggak punya Renstra, punya ini nggak? TOR rencana kegiatan tahunan nggak ada juga. Oh apa ini deh bapak ibu kalau mau ngusulin anggaran ke Wadir 2 gimana caranya? Itu, nah itu boleh. Nah itu malah senang dari dapat asesornya kayak gitu. Tapi kalau asesornya nggak ada ya, oh ya udah ya next ya saya lanjutin. Nah itu jangan seneng. Nah itu berarti wis 0 gitu. Sudah terbedek gitu. Oke, dipahami ya. Nah sekarang malam ini kita coba bantu memappingkan hal tersebut.
Oke, nanti coba digali lagi, ada nggak ya yang mewakili ini? Jadi kalau nggak ada roadmap, nggak ada renstra, minimal KAK tiap tahun. Kenapa saya bilang KAK? Di dalam KAK itu pasti ada yang namanya indikator kinerja. Kalau nggak ada indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan, minimal ada indikator kegiatan. IK-nya itu indikator kegiatan. Nah, kegiatan itu pasti di ACC pimpinan kalau sesuai dengan program prioritas pimpinan. Satu-satunya program prioritas pimpinan adalah mencapai visi Politeknik Madiun. Nah, minimal itu bisa jadi dokumen kita yang sahih. Yang jadi PR adalah diiyain sama pimpinan lupa sama visinya gitu. Tapi saya melihatnya sih enggak, gitu. Itu kayaknya Politeknik Negeri Konoha lah. Soalnya saya kadang-kadang kalau pendampingan APT itu gitu, ini gimana jadi restoran nggak punya, roadmap gitu, roadmap nggak punya, oke, RKT ada di bawah. Nah, ini nggak ada visinya ke sini kok tiba-tiba muncul kegiatan ini gitu kan. Ini bilang, saya berkegiatan aja berarti orang di ACC waktu itu. Nah, itu akhirnya Pak Dirgo aja tanya gitu, Pak, ini waktu itu kenapa Pak di ACC ini nggak ada ini loh, anggaran besar waktu itu 200 sekian juta gitu ya, kan besar untuk nilai MIPA mereka itu 3 miliaran kali gitu di Satker itu. Nah, kan gede ya, 200 berapa sekian untuk satu unit itu 200 juta, nggak orang nyambung-nyambungnya divisi ini. Nah itu kan, padahal ingat kita itu punya negara sudah menjaminkan di peraturan pemerintah bahwa penganggaran berbasis kinerja, bukan penganggaran berbasis cita-cita bangun tidur. Gitu. Pengen buat kegiatan konsinyering APT ya nggak boleh. Kalau nggak pindah bangun tidur buat kegiatan itu. Tapi karena tujuannya APT untuk mencapai visi kan gitu ya, jadi boleh. Kalau bapak ibu nanti jadi pimpinan unit, bapak ibu nggak boleh begitu. Si aku kayaknya seneng deh kayak ditawang mau tuh tak bantuin, nah tidak boleh, harus berbasis visi misi karena penganggaran kita berbasis kinerja. Minimal dari KAK. Kalau nanti nggak nemu ya mas, jadi jangan kemudian mendadak, wah pusing nih saya buat transfer jurusan nih, enggak. Saya hadir bukan untuk membebani, ya bapak ibu ya. Kalau nggak ada, kalau ada waktu jurusannya diminta ngerjakan transfernya, nggak ada, cari dari itu dulu. Minimal masukin dulu mas, RKT atau KAK aktivitas itu. Kalau nggak dapat, biasanya di teman-teman perencanaan ada tuh, gitu. Apa namanya RKKL biasanya diterjemahkannya sama KAK atau. Sampai di sini untuk kriteria 1 teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau pelaporan kinerja ini lakin jelas. Saya melihat lakinnya udah ada semua. Tapi kalau mau bedah lakin sebenarnya ada 1 note. Gitu. Lakinnya itu yang agak cukup banyak PR adalah jaminan program prioritas yang belum tersampaikan di lakinnya teman-teman Madiun. Jadi gini, kenapa program prioritas itu harus dimunculkan kayak yang benar-benar rigid gitu ya? Karena itu adalah strategi pimpinan kita untuk menjaminkan aktivitas tahunan kita itu linear dengan visi. Nah yang ada masih program tindak lanjut aja yang kita masih lakuin itu. Tapi kalau ada nanti ke depan, kalau nanti berhasil komunikasi, lebih di kayak di hiperbola gitu. Program prioritasnya tuh harus lebih hiperbola Bu. Jadi kayak pimpinan itu dengan bangga nih, setelah saya evaluasi tahun lalu saya punya PR ini, maka saya akan punya program prioritas ini gitu. Itu kan pede gitu ya pimpinannya akhirnya. Tapi kalau itu dilakin masih malu-malu nyebutkannya, jadi kemarin sih evaluasi kegiatannya konsinyering kemarin tuh salah gitu. Ya udah sih salah aja. Nah, ya apa itu nggak ada improvement gitu ya yang harus kita justifikasi. Jadi ya sudah dilakukan evaluasi, sudah ditindaklanjuti, tapi kalau nggak kayak signature dari program prioritas itu tadi nggak dimunculkan, nah itu nanti mungkin bisa jadi masukan untuk rapat koordinasi dengan tim sakit. Nah ini sebenarnya kalau mempelajari implementasi sakit lebih dalam, penjaminan itu sebenarnya masuk Bu Indah di sakit, karena yang akan menyiapkan ini. Nah ini lagi bahas yang lain, nggak apa-apa ya sambil nambah pengetahuan SPMI. Ini tahu nggak bedanya indikator kinerja sama indikator standar? Ada yang tahu nggak di ruangan ini? Itu dari kemarin tuh IKU gitu.
Tapi kita yang punya namanya indikator standar di dokumen SPMI kita. Siapa yang pegang kriteria 2? Ada yang Mas ya? Di dokumen standar kita indikator standar ya gitu ya. Bedanya tahu nggak sama indikator kinerja? Bisa nggak cara menarasikan gimana implementasi pencapaian indikator kinerja sama indikator standar? Nah, saya kasih tahu ya. Kalau dari wajahnya bingung, mending nggak tahu. Gak apa-apa ya. Ini bagian dari Madiun, bukan dari Poliji. Nanti keluar makan ini saya bilang ingatan kok. Jadi gini teman-teman. Ini harus kepegang di semua kriteria. Tiap kriteria ada IKUKT loh, ya nggak? Nah, garis tangan lurus. Ini pencapaian visi, kita ngomongin indikator kinerja. IKU, IKT, nggak konco-koncone itu tadi, strategi, tujuan, itu kita ini ya ilustrasikan begini. Untuk menjaminkan cita-cita perguruan tinggi kita terlaksana dengan baik, maka kita harus menjamin pada proses pelaksanaannya itu mutunya sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. IKU ada berapa? 8 ya, lulusan dan sebagainya. Lulusannya bisa terekognisi orang yang tadi bekerja, berwirausaha, studi lanjut dan sebagainya, harusnya punya kualitas dong. Jaminannya pakai indikator standar. Jadi kuncinya visi bicara IKU IKT, kinerja, para mencapainya memenuhi indikator standar dulu. Kayak kita hari ini, kita ada di titik ini mungkin cita-citanya Bapak Ibu dari dulu jadi dosen, ya nggak? Oh nggak, tersesat di jalan yang benar berarti. Jadi misalkan cita-citanya jadi dosen misalkan ya, yang nggak GTK aja deh. Kan Bapak Ibu harus memenuhi standar dulu ya. Tapi kan indikator untuk jadi dosen ini udah kelihatan di depan mata. Tapi untuk menuju ke sana, Bapak Ibu harus memenuhi standar mutunya jadi dosen dulu. Gitu. Nah, itu dikerjakan sama SPMI. Itu menjamin standar nasional pendidikan tinggi itu kita pegang untuk mencapai semua cita-cita dengan 8 bentuk indikator kinerja itu distandarisasi di SPMI. Nah, hubungannya apa sama yang tadi saya sampaikan? Maka orang SPMI itu yang harus menjamin bahkan di tiap triwulanan bahwa semua program kerja yang telah dilaksanakan, indikator kinerja yang telah dicapai itu memenuhi standar minimal. Contoh, waktu indikator kinerja dikoreksi di triwulan, nanya kan biasanya ya teman-teman perencanaan. Oke Bu Indah, P4M ya, kinerjanya yang diperjanjikan misalkan akreditasi internasional. Oh ya, belum tercapai ya? Belum. Standarnya udah dilakukan belum? Standar proses akreditasi internasional. Bahwa akreditasi internasional itu harus ada pengukuran CPL-nya, harus begini dan sebagainya. Kira-kira teman perencanaan tahu nggak? Enggak. Standar itu semua. Kira-kira sakit yang didefinisikan di Polimadium tadi bisa tahu nggak bahwa yang dikatakan itu yang memenuhi standar? Saya permudah lagi deh. MBKM, kita ngomongin 20 SKS. Kalau orang yang nggak paham mengenai 20 SKS yang terdistribusi, nggak paham mengenai MBKM itu sendiri, pertanyaannya apa ke Bu Indah? Bu Indah, berapa jumlah mahasiswa yang melaksanakan MBKM? Ada 20, buktinya apa? Ada nih 20 orang. Loh, mana ini kok dia masih di dalam kampus? Oh iya, dia mengerjakan riset saya, misalnya gitu. Terus gimana? Mana dokumen ininya? Dia bahwa melakukan kegiatan itu justifikasinya? Enggak, ya dari lisan saja. Memenuhi standar nggak dia? So, siapa yang akan menjamin itu selain orang penjaminan itu? Ya nggak? Ya. Ke depan itu jadi continuous improvement. Rapat disampaikan. Mas, Mbak, kalau tim sakit menjamin caranya menghitung MBKM, kita sedang tidak ngomongin jumlah aja loh. Tapi kita ngomongin soal standar mutu. Kalau kemarin ya, kami itu dapat insentif 3,5 M. Bapak Ibu jangan salah, itu gara-gara saya gua setengah mati. Jadi orang aku datang saya, berapa jumlah mahasiswa PPL 100%, berarti 100% apa aja nggak ada, ayo hitung ulang gitu. Mana buktinya? RPS mah ada, berarti rencana evaluasi itu saya tutup lawang itu, gitu. Saya udah itu ngomong. RPS ada rencana evaluasi 50%, berarti kan sudah bisa masuk PDDT. Oke, di pintu kalau ngomong gitu. Sekarang buktikan, evaluasi itu beneran nggak 50% itu adalah berbasis kelas kolaboratif.
Jatuhnya Bapak Ibu nggak ada yang begitu, coret, nggak bisa masuk. Jadi ngomongin soal pencapaian kinerja itu bukan hanya berapa angka yang bisa kita hitung, tapi pembuktian standarisasi. Karena kalau sampai itu yang terjadi, waktu APT gini kasihan yang kriteria 2 babak belur nanti. Gitu. Karena akhirnya kan nggak bisa dijamin ya Mas. Ini terus kayak apa lagi? Dokumen kuat Bapak Ibu punya berapa standar di Polimandia? Berapa Mas? Standar, 24 pasti. Tambahannya? PT-nya berapa? Total? 9. Banyak ya. Kita cuma punya 2 standar tambahan politik. Hebat Polimandia. Itu warisan. Oke, ini nggak apa-apa, saya juga warisan itu 2 standar. Kurang. Walaupun diimprove. Kurang. Taruhlah 6 misalkan Kurang. tambahannya. Nah, itu Mas, kalau yang terjadi tadi sakitnya itu nggak digitukan gitu ya, dijamin sama orang penjamin mutu, itu hanya kan ada dokumen aja jadi artefak bahwa sesungguhnya di dunia ini hanya seperti itu aja, kayak gitu, bahwa kayak gitu aja. Nah Bapak Ibu nggak pengen kan begitu loh, berarti itu sudah dilakukan di AMI itu hanya pemenuhan standar indikator saja. Pemenuhan indikator kinerja tetap harus dijaminkan kualitas mutunya. Kalau enggak apa yang terjadi? Klaim gitu. Berapa jumlah PPL-nya? 100% dari Hongkong kan gitu nanti. Pada saat kita dibedah ternyata hanya ketemu di RPS saja. Terjadi di Polisi. Kita tahun 2020 itu ya pernah mengklaim project based learning-nya hingga 80%. Udah worry nih saya, mungkin nih. Gitu ditakoni. Nah, Mbak Kaprodi, apa sih project based learning itu? Itu Bu, jadi kita dapat proyek dari luar angkasa, namanya. Pokoknya dapat proyek luar berarti itu sudah project based learning. Saya noleh ke pengembangan pembelajaran. Besok segera buatkan kegiatan di tahun anggaran tahun berikutnya itu BIMTEK PBL. Kita kuliti semua. Di BIMTEK itu dibedah, lu salah tiba definisi PBL, worong 80%. Ya, jadi kenapa pentingnya menjaminkan tadi yang L garis keras di datarnya vertikal, boleh kita ngomong 1, 2, 3, 4, 5. Standarisasi yang harus tetap kita jaga. Kita orang perguruan tinggi nggak pakai standar gitu. Ya, makanya saya tuh sering agak keras juga. Tahu nggak Bapak Ibu? Beberapa waktu yang lalu kami mengalami di bagian kepegawaian. Temuan saya apa? Bahwa belum pernah adanya BIMTEK mengenai standar nasional pendidikan tinggi terhadap semua dosen baru. Akhirnya nggak kenal itu dosen-dosen baru. Itu SN 4 likur itu isinya opo gitu. Kemana-mana. Pokoknya tahunya dosen itu tugasnya 3 dharma gitu. Padahal ya 24 standar itu 3 dharma. Gitu, tapi nggak pernah dianu. Kalau di Polisi itu pernah, kalau pendampingan dosen baru isinya apa? Nggak boleh terlambat, harus bajunya di ini, nggak boleh pakai sketcher. Saya tuh sering ditegur pakai sketcher. Dulu nggak boleh Mas, sekarang apa dasar hukumnya gitu? Apa dasar hukumnya? Terus akhirnya KUK itu iya juga sih berarti gitu. Akhirnya sekarang beliau pakai sketcher juga, jadi saya boleh. Dulu nggak boleh Mbak, harus pantofel dan sebagainya. Saya termasuk orang yang bandel gitu. Tapi ini aja sih, menjaga nilai kritis, bukan sengaja memberontak. Beda ya, orang yang itu kritis saya tapi nggak pernah beri solusi itu ditinggalkan aja Bapak Ibu. Mengotori perguruan tinggi kita. Inner child. Ya. Kalau kritis punya solusi harus ditemani, didukung terus. Itu solutor namanya. Apalagi kita orang vokasi ya, katanya kan kita problem solver, bukan problem maker ya. Ada orang vokasi, problem maker berarti belum vokasi ya. Oke, pelaporan kinerja sudah kita justifikasi, belum dilakiknya. Nah nanti direct titip mumpung di forum ini, kalau nanti ketemu sama tim sakit disampaikan bahwa ini yang tadi saya ilustrasikan indikator kinerja utama mencapai visi misi dengan memastikan standarisasinya sudah betul. Nah, insya Allah visi misinya masih tercapai. Tapi kalau ada yang terlewat dari ini
nih, jalanin aja tapi standarnya dilupakan, gitu. Susah mempertanggungjawabannya. Kriteria 1 ada yang mau ditanyakan? Clear? Oke, siap. 2. 1. Kelengkapan struktur organ OTK. Kinerja efektivitas kepemimpinan, tata pamong, sistem dan lain sebagainya. Bukti sahihnya apa? Nih, saya langsung sini aja. Kalau ini teman-teman bisa baca di lagi-lagi di panduan pelaksanaan asesmen lapang ya. Nanti kalau ini ada, tapi boleh pakai ini. Nah, yang pertama, OTK itu harus punya dokumen turunan yang namanya rincian tugas atau rintuk. Insya Allah teman-teman kepegawaian itu ada. Kadang biasanya disimpan, ditawaro, didelalaci, mbuh nanti ya, biasanya gitu. Biasanya. Tapi kalau lihat dari wajah-wajahnya Politeknik Madiun ini enggak diumbar-umbar gitu dokumennya biasanya. Sampai hilang. Saya ngomongnya negeri Konoha aja itu, Politeknik negeri Konoha gitu ya. Itu baru mau disahkan. Nah itu segera disahkan aja. Tapi ya nggak apa-apa. Waktu assessment Bapak Ibu baru ngesahkan nggak apa-apa. Itu continuous improvement lebih punya nilai daripada Bapak Ibu pasrah aja. Gitu ya. Jadi misal, dong ini kok baru pengesahannya baru setelah mengupload gitu. Iya Pak, itu berangkat dari evaluasi yang kita lakukan. Jangan kemudian ya Pak itu saya karang karena demi Bapak nggak nanya. Ya. Jadi statement yang digunakan adalah ini perbaikan, kan kita kerjakan evaluasi diri, mengevaluasi diri, nggak perlu dimundur-mundurin juga tanggalnya, nggak apa-apa. Why? Kenapa kita harus malu kayak kita nggak punya dokumen itu, terus biar ada jadi diada-adakan? Jangan. Tapi memaknai continuous improvement adalah SPME berakibat pengembangan berikutnya di leveling kita. Tuh. Oke, pos AP ini istilah kalau di Polisi sudah pakai di pos AP ini istilah yang di Permenpan RB ya. Kami gunakan itu, tapi kalau Bapak Ibu punyanya SOP itu sama aja. SOP ya? Kinerja individu yang tadi saya maksud adalah SKP. Kemudian sakit. Nah, sakit ini kepuasan pengguna layanan, sistem informasi dan mekanisme disposisi. Jadi akuntabilitas juga dilengkapi kepuasan pengguna layanannya seperti apa. Jadi bukan hanya diukur saja, tapi layanannya sudah ada pengukuran nggak. Kemudian ada sistem informasi yang mendukung nggak gitu terhadap layanan tersebut. Sama mekanisme disposisi. Yang dimaksud mekanisme disposisi itu gini. Misalkan terkait dengan kita berangkatnya dari indikator kinerja gitu ya. MBKM. Yang memfasilitasi siapa? B4MP. Itu tercantum di mana? Apakah MBKM ya udah deh, Winda aja gitu. Jangan. Harus ada dokumen penetapan bahwa yang akan menjadi fasilitasinya adalah si P4M kayak gitu. Belum. Sementara sekarang baru PPM Apa nih? MBKM. Ya nggak apa-apa, nanti kalau bisa dibuatkan. Jadi misalkan SK tim MBKM, ada nggak? SK tim MBKM? Kita dulu belum ada. Sekarang ada. Sekarang ada Pokja. Oke, nggak apa-apa itu. Ini Pokja MBKM. Nah itu nggak apa-apa. Itu dari unsur apa sajanya disebutkan? Atau human person aja? Person. Nah, berarti namanya ada koordinator MBKM. Enggak, itu dasar pemilihannya orang-orang itu. Jadi dari kan pusat kan PPNBG itu punya 4 Pokja. Oke. Salah satunya adalah MBKM. Oke. Nah, sebenarnya dari OTK itu P4MP itu kan kalau di sini apa namanya? PPNPP itu salah satunya adalah terkait dengan inovasi pembelajaran juga. Iya, pegang. Iya. Nah, itu nggak apa-apa diakui sebagai bentuk salah satunya MBKM. Inovasi pembelajaran itu MBKM juga. Jadi kalau nggak ada kayak penegasan bahwa yang menjadi fasilitasi MBKM itu unitnya Mbak Indah, apa-apa, di OTK itu udah clear. Bagian dari inovasi pembelajaran adalah MBKM. Pengembangan pembelajaran. Terus yang berikutnya SPMI, PPP-nya jalan, dokumen mutu. Dokumen mutu itu mulai dari kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, formulir mutu, itu harus ada.
struktur PJN-nya ada kan? Yang pojok-pojok tadi ya. SISPMI-nya kalau ada dimasukkan dan disiapkan. Kalau ini nggak ada yang di internal, biasanya kalau kami rujukannya yang pelaporan itu Mbak, SPMI Kementerian. Tadi satu letok tapi Ganti seni itu. Oke, kenapa saya kerjasama buat attention? Itu khusus untuk kriteria 2, cross check data dengan kriteria 678. Kenapa? Karena kalau nanti di sini di data-data kerjasama ini ternyata nggak direcognize oleh teman 678 di kriteria 678, pasti akan ada justifikasi atau temuan. Ibaratnya gini, 9 kriteria itu sebenarnya kayak jalan cerita teman-teman. Jadi pada saat kita klaim aktivitas kemitraan kita dengan stakeholder kita apa, di kegiatan apa, itu kan terbagi menjadi 3 tabel ya Mas ya, waktu nyusun. Tabel pendidikan, penelitian, sama pengabdian. Nah, kemudian didistribusi tuh kegiatan didikannya apa, kegiatan penelitiannya apa, kegiatan pengabdiannya apa. Ternyata di cross check sama asesor di tabel DKPT-nya yang LKPT-nya yang 678 itu ada satu kemitraan yang tidak terrekognisi di sana. Nah, itu biasanya sudah harus menyiapkan kenapanya. Jadi boleh diusulkan. Kami terlewat mengisi di sini, maka ini kami susulkan. Cara menjawabnya begitu. Nah, saya sekilas tadi melihatnya, tapi mungkin ini keterbatasan saya waktu ya. Kayaknya ada yang diakui aktivitas kemitraannya, tapi tidak direkognisi di penelitian sama pengabdian, gitu. Atau mungkin nama proses aktivitas kemitraannya apa, tapi di luarannya itu atau di aktivitas luaran penelitian sama pengabdian namanya berbeda. Bisa jadi begitu. Jadi enggak saya yang salah. Itu semoga sih begitu. Tapi kalau ada, nggak apa-apa Mas, kayak gitu disusulkan. Kalau justru nggak ada terus dibiarkan, itu akan jadi pertanyaan. Kenapa saya kasih tanda attention di sini? Lah, padahal yang dinilai dari kemitraan itu, ingat teman-teman di poin keempat, keberadaan kebijakan pelaksanaan kerjasama kemitraan strategis bla 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 untuk mencapai visi dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Poin yang PR adalah keberlanjutan. Bahkan kalau di APST ya, akreditasi program studi, MOU aja nggak bisa jadi data dukung. MOU gitu, buktinya apa? MOU udah itu 0 nilainya, nggak boleh, nggak boleh, harus laporan kegiatannya, gitu. Nah itu nanti berarti yang ada MOU-nya disiapkan, dicari. Satu, yang ada MOU-nya yang bukti dukungnya ditulis MOU harus disiapkan dokumen tindak lanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nyisir Mas di tabelnya Mas itu, cek sama temen yang di penelitian sama pengabdian terutama. Ada nggak yang terlewat yang belum tercatat di sana atau sebaliknya tercatat di sana tapi belum tercatat di kemitraan gitu. Nah itu biasanya kalau asesornya jeli itu di sampling. Waktu itu tual itu yang Pak Malik itu gitu Mbak, ada nulis tuh 15 kemitraan. Nah yang di penelitian sama pengabdiannya banyak ratusan. Ini terus mitranya kok gak diakon ya gitu akhirnya jadinya. Kita waktu itu kelihatan banget karena gapnya tinggi, 15 dibanding nomor berapa ya, sekitar ratusan lah pokoknya, hampir 100 gitu aktivitasnya. Penelitian ini gitu apa namanya, jurnal gitu banyak gitu luarannya, tapi kok nggak ditulis mitra ini di kemitraannya gitu. Nah saya tadi mohon maaf mungkin karena keterbatasan waktu saya, mungkin saya yang terlewat. Semoga sih doa saya nggak ada yang terlewat, tapi kalau ada yang terlewat is okay, tenang aja. Cara menjawabnya adalah lengkapi itu dengan bukti di kurangnya di mana. Kalau kurangnya ternyata di data kemitraannya, berarti Mas lengkapi di data kemitraan. Kalau ternyata kemitraannya justru lebih lengkap yang kurang di penelitian, nanti teman-teman penelitian sama pengabdian yang melengkapi. Udah gitu aja. Jadi nggak usah, kelewat, nggak apa-apa, tenang aja. Jawabannya begitu. Dan AL memperbolehkan kita mengkonfirmasi tambahan data. Yang nggak boleh itu mengurangi yang sudah termaktub sebagai esensi penilaian. Contoh, kita nulis nih bahwa dengan perusahaan X kita melaksanakan penelitian, terus tiba-tiba kita ngomong mengkonfirmasi syarat AL,
itu kita sebenarnya enggak kok, itu saya salah gitu, nggak bisa kalau yang kayak gitu. Kan enggak ya, yang jalan cerita yang kita coba bangun itu nggak begitu. Jadi minta tolong datanya disisir ulang, dipastikan. Waktu tual itu soalnya kayak gitu, agak berat waktu dikonfirmasi karena jomblangnya jauh kan datanya. Untungnya dikasih waktu sampai hari kedua itu teman-teman bisa ngumpulin ya, walaupun masih ada yang kececer ya, nggak bisa terdata, tapi minimal mendekati. Ya yang mendekati itu aja yang dinilai. Hanya puluhan akhirnya penelitian yang bisa dinilai gitu. Nah kalau asesornya lihatnya hulu hilir, nah itu yang agak PR kayaknya. Karena memang Bapak Ibu udah nulis jurnal macam-macam, ternyata kemitraannya nggak diakui. Terakhir, jangan lupa mekanisme MONEF. Saya tadi sudah melihat sih bentuk monitoring evaluasinya, cuman yang di sini belum tergambarkan itu, atau nanti mohon maaf kalau saya terlewat, adalah penilaian mitra terhadap aktivitas kerjasama. Biasanya tuh juga ditanyakan. Nah itu udah ada belum? Kuesioner mitra, udah ya? Ada. Nah, belum dituliskan tadi. Sudah, tapi dokumentasi MONEF-nya yang kayak ini saya belum bisa kelihatan. Gimana misalkan apa sih yang dikonfirmasi ke mitra kayak gitu-gitunya. Itu kuesionernya atau isiannya, tata caranya gitu. Terus bisa menyimpulkan bahwa itu baik, aktivitas itu baik, itu saya belum kelihatan. Jadi kayak misalkan nih, saya mitranya nih Bu Indah, mitra saya kan disuruh ngisi sama Bu Indra, oh udah kok aktivitasnya baik gitu, sehingga kenapa makanya saya lanjut terus berminta sama Bu Indra di risetnya Bu Indah itu tidak lanjut pasca MONEF-nya, itu belum terlihat esensi berkelanjutannya tadi. Nah itu sebaiknya dilengkapi dengan misalkan ada mitra yang mengisi sangat luas itu, tidak lanjutnya sampai sustainability-nya apa, contohkan satu mitra aja. Jadi pada saat asesornya udah langsung bertanya begini, udah di MONEF ya? Iya. Itu hasil MONEF-nya ditindaklanjuti nggak? Iya. Ini buktinya ada satu mitra yang kemudian memperpanjang aktivitas kerjasamanya, langsung harus cepat, teman-teman harus tangkap itu. Jadi pada saat udah di MONEF ya? Iya. Hasilnya gimana? Bagus kok, sangat baiknya sekian persen. Itu kan ada tuh, ada sekian persen gitu. Pasca itu tindaklanjutnya apa? Langsung teman-teman jawab. Ini buktinya ada satu mitra yang mengisi sangat luas, kemudian dilanjutkan MOU-nya perpanjangan, ada aktivitas ini kayak gitu. Contohkan satu sampling aja. Itu menunjukkan kesiapan kita untuk mengkonfirmasi hal yang sudah kita tuliskan di saat LED kita susun. Nah, AL tuh harus tangkas gitu teman-teman ya. Kalau kita tangkas begitu, itu keyakinan asesor akan bertambah. Jadi tinggal kayaknya yang belum saya bisa lihat di LED itu kok ngeri ya. Nyetrum. Oke, itu ya. Jadi kenapa saya tuliskan di sini pasca MONEF ada bukti pelaksanaan tidak lanjut ini sehingga saya kurang lengkap. Kriteria 2 ada yang mau ditanyakan? Jadi yang akan dinilai ketersediaan dokumen, GUG, Good University Governance. Ada beberapa aspek yang itu harus dilengkapi. Tadi saya lihat narasinya sudah lengkap. Kadang isengnya di sini, jaminannya apa? Kalau biasanya institusi negeri itu RBI, kemudian ZIWBK, ada nggak pendekatan kayak gitu-gitu? Kalau ada itu aja disiapkan data dukungnya. Kemudian dokumen formal penetapan tiap personel ini maksudnya SK direktur, SK pengangkatan direktur, pemberhentian kayak gitu-gitu. Disiapkan aja sampling berapa, satu wadir, direktur, satu ketua jurusan gitu Mas. Jadi kalau misalnya itu ditanyakan, jenengan sudah siapkan. Kemudian yang agak nah ini yang tadi saya sempat bahas, pelaksanaan MONEF Perma. Nah ini kalau ada SOP-nya itu tambah bagus. Biasanya gimana nih, berapa bulan periodisasi konfirmasi kemitraannya berapanya ya gitu, itu lebih baik. Kemarin itu juga jadi di temuan AMI Mbak Indah. Nah ini Mbak Indah tahun 2021 itu teman-teman Perma buat pedoman se-SOP-nya gitu. Jadi kalau udah tahu ada masalah di 1 unit, jadikan temuan aja biar tidak lanjutin. Kalau enggak kita nanti waktu ya kayak gini, APT, APS, jadi PR numpuk kan akhirnya. Tapi kalau dicicili tiap tahun itu insya Allah
cepat, bisa lebih better. Oke, saya agak cepat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo teman-teman. Kriteria 3 pasti sistem penerimaan mahasiswa baru ada 2 item penilaian. Yang pertama terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip keterbukaan, kemudian terkait dengan yang lebih ke penunjang pelaksanaan pembelajaran yang efisien. Itu kalau yang maba. Nah, di sini data dukungnya pasti SK daya tampung. Kenapa agak PR di SK daya tampung ini menjaminkan kekuatan kita. Jadi jauh lebih lebih penting adanya penjaminan daya tampung dibandingkan dengan berapa justifikasi terkait dengan jumlah pendaftar dan sebagainya. Nomor 1 harus itu kuncinya. Kita siap dengan menampung berapa. Tapi saya tadi nggak sempat detail ya. Kalau teman-teman sudah punya, alhamdulillah. Kriteria punya siapa? Kriteria, ya, oke. Ada ya SK daya tampung? Ada. Oh iya, berarti belum ya. Saya takutnya terlewat. Nanti disiapkan. Kemudian Karena daya tampung kita kan punya. Ada. Cuma Ada. biasakan gitu. Ada. dimasukkan di LED Mbak maksudnya. Makanya tadi aku belum bisa lihat gitu. Terus ini untuk laporan hasil seleksi itu biasanya isinya, saya nggak tahu di sini berupa apa. Kalau di kami berupa penetapan, jadi jumlah pendaftarnya berapa, pilihan 1, pilihan 2, nah kan sama ya. Oke, itu nanti disiapkan. Jadi pada saat gimana cara mereka mengisi gitu, rasio jumlah pendaftar ini tunjukin aja itu, langsung sodorin gitu. Jadi orang yang nanya bapak ibu sudah tahu, ayo siap-siap mau ngomong apa gitu. Jadi itu lebih better sih daripada kita apa ya. Laporan kegiatan PMB bisa. Boleh, itu bisa mas. Nah ini kenapa saya tuliskan PDDT sama Siakat, itu biasanya kadang asesornya kalau udah yang lainnya bagus itu iseng di situ. Kadang di Siakat kita 63 mahasiswanya, di PDDT sekian gitu. Nah itu nanti bisa bertahannya yang paling sahih menjadi ketetapan kita pilih yang mana. Biasanya kita pilih pakai yang sistem dalam. Berarti sisa gapnya itu mas kita harus siapkan apa gitu. Biasanya mahasiswa yang nggak aktif itu kan yang belum terlaporkan di PDDT udah dibuatkan ketidakaktifan. Soal tanggalnya sekarang nggak apa-apa, ingat ya prinsipnya continuous improvement. Pada saat APL itu masih dapat masuk penilaian dibandingkan masnya pasrah-pasrah aja yang tadi ya. Kan nggak ngarang, ditetapannya baru sekarang. Oke, terus Ormawa, SK Ormawa, mekanisme pengelolaan ini yang saya maksud pengelolaan keuangannya gimana? Apakah mereka kalau berkegiatan itu dikasih pagu atau seperti apa? Itu saya nggak melihat. Jadi makanya saya catat gitu. Kadang ini ditanyakan karena kan mereka tuh kita tulis tuh kegiatannya banyak tuh. Ya di kriteria 3 sampai tulis tuh mas detail banget. Biasanya ditanya proses pengelolaannya gimana. Nah bukan berapa jumlah bakunya yang akan ditanyakan, tapi dokumen mana yang menunjukkan bahwa ya Ormawanya itu ada pengelolaan keuangan atau termasuk pengelolaan sumber daya dan sebagainya. Sarprasnya saya tadi udah melihat, udah bagus dinarasikan. Sama level Ormawa ini saya maksud kan ada BEM, yang institusi gitu ya, ada HMJ ya istilahnya. Nah itu udah bagus. Cuman yang dua ini, yang nomor 2 yang saya belum bisa baca gitu. Nanti disiapkan aja. Kemudian layanan ini adalah layanan kesejahteraan, itu maksudnya beasiswa kan. Tadi udah ada konseling. Ada, nah yang konseling ini nanti biasanya ditanya ruangannya di mana, konselornya siapa, kayak gitu. Nah biasanya waktu visit itu sebisa mungkin sudah disiapkan yang bersangkutan, ya. Karena tadi saya melihat ada konseling aja, cuman nggak ada klaim di mana, maksudnya position dia di unit apa gitu, bukan ruangan salah. Dia posisi di unit apa, di bawah apa gitu. Misalnya di bawah bidang 3 di kemahasiswaan kah? Kalau di tempat kami itu dia masuk di pengembangan karir. Jadi dia dari UPPK KWU. Nah kalau di Madiun ini di mana dia peruntukannya? Itu saya belum melihat sih tadi. Nah nanti biasanya dikonfirmasi itu. Kemudian PPKS, GESI, jadi harus layanannya itu harus melingkupi
isu-isu yang hadir baru. PPKS kan ya lama sih, cuman maksudnya itu baru. Jadi gender equality and social inclusion. Sama klinik kesehatannya tadi sudah ada, cuman di bawah apa? Itu yang harus jadi PR. Dia itu apakah di bawah unit tertentu atau seperti apa, itu nanti mungkin disiapkan. Kalau ada SK nggak apa-apa. Atau jaminan apa yang lebih bisa menunjukkan. Itu kalau yang kriteria 3, jadi PR-nya adalah rasio pendaftar itu, persentase jumlah ini kan dua-duanya tadi kita siapkan. Nah, ada juga yang memang nggak masuk di sini, tapi sebenarnya ada di sini, di data ini adalah mahasiswa asing. Saya tadi melihat ada data 4 bahasa Inggris, itu maksudnya gimana ya? Dari prodi bahasa Inggris gitu lah. Ada seperti Siangnya di Portugal, Siangnya dari Thailand. Itu bukan dari mahasiswa ya, bukan? Yang program. Ya, dulu ada mahasiswa yang kayak magang itu di kampus PNM selama kurang lebih 1 bulan. Oh, 1 bulan. Nah, nanti itu ada SK. Ada SK. Nah, itu nanti kita klaim sebagai part time student. Karena kalau 1 bulan aja itu kan kayak nggak ini ya, nggak major. Terus disiapkan juga dia masuk di kurikulum prodi mana dan mata kuliah apa. Disebutin aja nggak apa-apa. Bahwa yang bersangkutan berkegiatan itu ada justifikasi pengertian di pembelajaran kita gitu. Bukan kayak tiba-tiba gitu kan. Ya itu saya nggak bisa baca itu gitu. Cuman ada klaim aja kan gitu ya. Nah itu biasanya kalau mahasiswa asing ditanyain aktivitasnya ngapain gitu. Karena tadi dia magang, berarti kan ada bentuk apa ya, substansi yang kita berikan kan ke mereka, pembelajaran atau bentuknya seperti apa, itu tinggal dibuktikan aja sih. Sudah ada yang mau dikonfirmasi? 3? Kan yang kerjasama di bidang kesehatan itu kan kita ada MOU dengan pihak rumah sakit Alia Media. Nah itu nanti perlu ada laporan seperti laporan kegiatannya itu atau tidak Bu? Ini MOU sama salah satu aktivitas nggak apa boleh tuh. Nanti dalam bukunya dibuatkan selain SK harus ada kegiatannya MOU itu. Boleh. Sama yang untuk konseling itu kan kemarin kita narasikan kita konselingnya dari DPA masing-masing per program studi itu apakah cukup atau perlu ada ruangan khusus yang untuk menangani bidang konseling tersebut? Ada yang diminta penilaian itu di bidang ini. Iya sebenarnya konselor, psikolog sebenarnya. Cuman nggak apa-apa. Ada nggak ya kegiatan kayak bimtek atau workshop kita sebagai DPA? Kita di workshop gitu dikasih tahu cara membimbing mahasiswa gitu. Kalau yang sekarang ini mungkin ada itu Bu yang baru di admis itu apa Bu? Ya. Justice apa Bu? Justice. Bukan, beda-beda. Itu layanan. Ya itu kemarin juga Bahas mengenai perwalian. enggak, tapi permasalahan dari mahasiswa juga ada permasalahan dengan mahasiswa atau dari Yang dengan diundang dosen. dosen wali. Justice kolaborat. Terkait pelayanan kepada mahasiswa jika ada permasalahan Bukan. Itu yang diundang siapa? Itu dari eksternal. itu eksternal itu. Dari eksternal ke hakim. Oh, Berarti yang maksud dari eksternal pelatih kita. Boleh itu kalau itu, nggak apa-apa. Artinya itu bentuk upaya walaupun nggak ada psikolog, kitanya itu yang penting dapat knowledge gitu untuk membimbing mahasiswa kayak gimana. Kalau yang diundang bukan DPA, apa Kaprodi? Iya. Kalau Kaprodi tinggal ini aja Mbak, ditindaklanjuti ke Kaprodinya, bukti tindak lanjutnya itu didiseminasi oleh Kaprodinya ke DPA. Jadi paling enggak kita nggak punya konselor, tapi dosen kita itu ada knowledge ke sana. Kalau nggak ada, kalau itu susah, masukkan ke rencana kegiatan anggaran 2024. Tadi ya sebagai continuous improvement. Pasca ini segera laporkan ke pimpinan sebagai bentuk evaluasi. Nggak apa-apa. Itu nanti, oh nggak ada konselornya ya? Iya, kami tahu, kami ada kekurangan di situ. Tapi tahun 2024 kita sudah mulai memapping anggaran untuk itu kayak gitu.
Misalkan apa pendampingan DPA untuk ini. Itu paling tidak Bapak Ibu udah punya 2-3 poin dibandingkan Bapak Ibu nggak punya konselor ya? Iya. DPA-nya nggak pernah dilihat ya? Iya. Ya sudah, ini aja ya. Itu nanti. Ya Mas ya. Nanti coba itu ditindaklanjuti gitu. Jadi LED ini juga bagian dari kita memperbaiki gitu ya. Syukur-syukur nanti bisa beneran realisasi RKA-nya. Jadi DPA-nya dilatih sama psikolog cara melakukan pembinaan perwalian itu kayak gimana gitu. Dulu ya kami sebelum punya konselor itu saya jadikan temuan di layanan akademik gitu. Saya tuh bagian cari temuan gitu. Tapi untuk kita improve kan gitu. Jadi dosen walinya waktu itu di BIMTEK sama 3 psikolog gitu. Ada uji kompetensinya gitu-gitu, ada yang pelatihan ini gitu. Nah sekarang karena sudah punya konselor ya, konselornya itu yang tugasnya di PKKWU itu dosen wali biasanya digilir jurusan pertama di mana itu dikasih pendampingan. Ada nggak mahasiswa anak walinya gini gitu. Nah sekarang Poliju udah ada konselor. Tapi dulu bertahun-tahun kita nggak punya konselor. Akhirnya tiap kali akreditasi selalu PR gitu. Ngarang-ngarang dulu tuh pernah saya ngalami nulis di di ruangan khusus itu. Ruangan konseling itu saya pernah mengalami masa-masa jahiliyah itu Bapak Ibu, saya nggak ingin mengeluarkan yang partitunya Poliklinik. jangan itu nggak ada ruangan entah berantah gudang entah apa tiba-tiba diberisi gitu, itu kan nggak baik ya, saya nggak akan ajarkan itu, jangan, kita nggak boleh ke jahiliyah lagi. Nanti Sudah pernah. DPA tadi oleh konselor yang mengadakan eventnya adalah Institusi oleh UPA tadi ya misalkan boleh, di mana nih fasilitas PKK ya, itu UPA PKK ya? atau dari bidang 3 bisa Mahasiswa dari bidang 3 keliling top 3 aja udah. Kalau misalnya nggak punya unit khusus udah dibuat tornya atau KAK-nya ditandatangani sebagai PIC kegiatan tersebut bidang 3 beres. Tapi kalau bisa itu dititipkan beneran dilaksanakan. Balik mana Pak? Kenapa? Takutnya AL kita 2024. Loh ini 2024 Mbak Mas kok gak dilakukan ya gitu, itu bahaya. Kok gak ada di RKA-nya 2024 nya gitu. Kalau syukur-syukur AL kita Desember masih bisa ngomong nanti Pak gitu ya. AL-nya 2024 sesek bersama nanti kita ya. Oke gitu ya Mas. Oke, ada lagi? Siap. Lanjut di kriteria 4. Keberadaan kebijakan perekrutan ini SDM ya. Nah SDM saya lompat di sini. Saya tuh nggak terlalu nyaman juga kalau Bapak Ibu baca gitu. Nanti Bapak Ibu lagi-lagi ya. Kalau part penilaian Bapak Ibu bisa baca di AL atau bisa baca PPT saya. 1, yang pertama dinilai adalah 3 dharma. Yang pertama dilihat linearitas. Lagi-lagi soal linearitas itu bukan S1, S2, S3-nya saja, tapi based on pembidangan 3 dharma yang sudah dilakukan. Mulai dari ngajar apa, riset apa, sama pengabdian apa. Kita akan punya masalah kalau misalkan saya S1, S2-nya bidang IT, kemudian S3-nya bidang manajemen, tapi bidang riset di disertasi saya itu mengenai sistem informasi, itu masih linear. Yang jadi nggak linear adalah dan akan menjadi bumerang kita adalah ngajarnya A, penelitiannya C, pengabdiannya E. Itu namanya tidak terintegrasi. Dan nanti ada penilaiannya di kriteria 6. Nah, linearitas yang saya maksud di sini adalah terkait rekognisi kita sebagai seorang dosen. Sertifikat kompetensi kita itu linear nggak dengan proses pembelajaran yang kita ampuh, dengan riset kita atau pengabdian kita. Minimal salah satu itu akan jadi poin. Kalau APS biasanya cuma ditanya ada atau enggak, benar nggak? Tapi kalau APT